hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Oke, iya. Jadi di sini saya sebagai observer ya Pak Marwan. Sebelum melakukan proses coaching, ini ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu gitu Pak, boleh Pak Marwan? Boleh. Nah, jadi pada saat proses coaching nanti Pak, antara coach sama coachee itu akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik nih Pak, rubrik penilaian coaching. Rubrik itu ada diantaranya apakah sesuai dengan alur kita atau belum gitu. Terus ada lagi bagaimana Pak Marwan itu memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coachee. Selanjutnya saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee nih, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Marwan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachee itu sendiri. Oke, itu tentang rubrik penilaian Pak. Sekarang kita sebelum proses coaching nih, ada beberapa hal yang masih perlu nih Pak saya tanyakan. Bagaimana Pak, boleh? Oke, dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Pak Marwan kembangkan? Oke, baik Bu, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi sebenarnya yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama presence atau kehadiran, kemudian ada mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi Pak Marwan ingin mengembangkan 3 kompetensi tadi ya, presence, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Di sini di antara ketiganya nih Pak, mana yang akan lebih spesifik Pak Marwan lakukan? Baik, sebelumnya yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu pada ranah mendengarkan aktif. Kenapa Pak? Karena di situ dengan mendengarkan aktif dia bisa menjadi lebih fokus. Kemudian saya juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan selanjutnya bisa kunci disampaikan. Oke, baik. Jadi Pak Marwan nanti akan lebih spesifik pada mendengarkan aktif ya Pak ya kompetensinya. Baik. Lalu masih ada nih Pak satu lagi ya Pak ya. Oke. Jadi indikator ketercapaiannya itu seperti apa Pak Marwan dalam proses coaching yang nanti akan dilakukan? Baik. Menurut saya itu indikator yang tercapai yang ingin saya dapatkan adalah saya ingin mendapatkan sebuah solusi pada masalahnya, dan kemudian kunci itu juga nanti dapat merencanakan rencana aksinya. Oke, baik Pak Marwan. Jadi indikator ketercapaian dalam proses coaching yang akan dilakukan adalah coaching menemukan sendiri gitu ya Pak, atas bimbingan dari Pak Marwan, solusi atas masalah-masalahnya, kemudian membuat rencana aksi dari solusi tadi. Begitu ya Pak ya? Oke, baik Pak Marwan. Terima kasih banyak ini untuk jawaban-jawabannya. Sekian dulu ya Pak untuk proses coaching kita. Silakan Pak Marwan melakukan proses coaching. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu, doanya ya Bu. Oke, semangat Pak Marwan. Selamat siang Pak Marwan. Siang Bu. Apakah Pak Marwan sekarang? Bulan ini kosong Bu. Bulan itu ada yang bisa saya Maaf masuk. sekali ya Pak, saya mengganggu waktu istirahat Pak. Saya itu ingin menceritakan kasus itu yang saya hadapi Pak. Saya ingin Baik Bu, dengan senang hati silakan. Jadi beberapa waktu lalu kan ada kunjungan dari kepala sekolah yang Pak beserta rombongan ke sekolah kami gitu kan. Ya jadi saat kunjungan itu kan kepala sekolah saya kan meminta saya untuk mendampingi satu beserta rombongan di kampung. Itu meminta saya agar jangan terlalu kamu tetapi tetap di sekolah. Kemudian karena saya merasa mendapat mandat dari kepala sekolah, kan saya berkonsultasi dulu ke kepala sekolah. Beliau menegaskan bahwa saya harus tetap mendampingi para tamu karena di antara itu hanya saya yang
masalahnya apa? Nah, masalahnya itu teman saya itu marah Kak, karena saya tidak mengikuti keinginannya agar saya itu mau sekolah. Saya itu dianggapnya cari muka gitu Pak, jabat terus disindir-sindir terus Pak dengan kata-kata yang pedas dan tidak menyenangkan. Nah, hingga saat ini Pak, teman saya itu masih suka menyindir saya sebagai orang yang suka cari muka begitu di depan atasan gitu. Nah, hal ini sangat mengganggu saya Pak, karena merusak suasana hati saya. Setelah itu kemudian menurut ibu apa yang kita sendiri lakukan? Ya, rekan saya itu melarang saya ikut perahu tamu karena dia itu inginnya saya tetap ikut di perahu sekolah seperti biasa gitu. Terus bagaimana respon teman? Ya, karena saya tetap mengikuti instruksi dari kepala sekolah, tetap berada di perahu tamu, rekan saya itu marah. Rekan saya marah terus menyindir saya suka cari muka. Padahal sudah saya jelaskan bahwa saya ikut di perahu tamu itu atas permintaan kepala sekolah, bukan keinginan saya sendiri. Nah, berawal dari kejadian itu Pak, melebar ke persoalan yang lain. Tiap kali saya mendapat instruksi dari kepala sekolah untuk melakukan kegiatan apapun, pasti selalu saya dibilang si tukang cari muka begitu Pak. Dan itu tidak membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Baik, jadi begitu. Terus kemudian ibu sudah mencoba melakukan perbaiki teman ibu. Ya gini Pak, tiap kali dia berteriak-teriak meneriaki saya ini itu yang menyakitkan gitu Pak. Saya berusaha untuk tidak terpancing emosi saya berusaha menahan kesabaran. Saya sudah jelaskan apa adanya, tapi beliau tetap tidak mau menerima penjelasan saya dan tetap marah. Apa yang bisa kan sejauh ini bisa marah seperti itu pada ibu ya? Iya. Dan tugas itu pun sudah lama berlalu begitu ya Pak ya, tetap marah terus gitu. Saya juga merasa heran gitu, kenapa bisa seperti itu, padahal saya sudah berusaha menjelaskan tapi tetap tidak mengerti beliaunya. Dan bahkan juga di grup WA juga saya masih diganggu, disindir dengan kata-kata yang tidak menyenangkan gitu. Terus kemudian langkah berikutnya itu saat saya disindir-sindir dengan kata-kata yang tidak menyenangkan di grup WA itu, kepala sekolah saya itu langsung menegur saat itu juga di WA dengan kata-kata kurang lebih mohon pada Bapak Ibu guru untuk menggunakan grup WA ini secara bijak. kemudian setelah ditegur sama bapak atasan itu, teman itu sudah menyadari hal tersebut tentang kesalahannya. Tidak Pak, saat itu bukannya meminta maaf atau menyadari kekeliruannya, tetapi malah menjawab instruksi kepala sekolah dengan ada kalimat yang menurut saya itu semakin kasar dan semakin tidak pantas diucapkan oleh seorang pendidik gitu Pak. Nah, sejauh pengamatan saya itu memang rekan saya ini memang sering kali bersikap kasar seperti itu Pak, bukan hanya kepada saya tapi juga kepada rekan saya, dengan sesama rekan sejawat dan pada murid juga. Kadang-kadang seperti itu karena melihat itu yang kerja dan para murid dan lain-lain. Terus kemudian secara person itu pernah mengajak berbicara dari hati ke hati atau gimana berdua gitu orang tersebut? Sudah pernah Pak, saya sudah pernah mengajak berbicara dari hati ke hati. Saya sudah pernah menanyakan alasan kenapa sering memancing keributan padahal suasana sudah kondusif gitu. Dan jawabannya sudah di luar dugaan saya, karena jawaban beliau adalah saya paling tidak suka melihat orang lain tenang. Pasti Pak ubres-ubres saya bikin masalah biar semua menjadi tidak tenang. Itu jawabannya sebenarnya. Habis gitu ya Bu ya. Jadi cerita dengan saya bisa kurangnya apa habis kemudian dari apa yang sudah disampaikan rencana selanjutnya. Saya ingin mengajak kepada teman-teman sekolah karena kan menyambut suasana yang kurang kondusif, jadi memang itu sangat membantu
Jadi saya ingin kepala sekolah mengadakan sampai bawahannya, jadi melakukan pembinaan kepegawaian. Terus motif lain ada lagi? Ya sebenarnya saya itu tipe orang yang tidak suka mencari masalah, tidak suka ribut dengan sesama rekan sejawat, karena saya lebih suka bersinergi untuk sama-sama membangun kekuatan yang positif. Tetapi bila ada orang lain yang membuat masalah dengan saya akan berusaha mencari perkaranya itu sebenarnya apa sih. Saya berusaha berdamai dengan orang yang menyakiti saya, tapi apabila yang bersangkutan tetap bersikap kasar kepada saya tidak akan meladeni, Pak, karena itu hanya akan menghabiskan waktu dan energi saya saja. Terus kemudian selanjutnya langkah itu apa lagi? Ya, bila memang karakternya seperti itu dan sudah sulit diubah, ya intinya saya tidak akan meladeni dan saya akan tetap berusaha fokus pada tugas-tugas sekolah saya. Saya akan mengabaikan perasaan saya yang tersakiti, karena tidak semua hal memang terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi paling tidak kita harus bisa berusaha untuk memberi sikap terbaik terhadap kenyataan yang ada. Baik, dari garis besarnya. Terus kemudian dari apa yang sudah direncanakan, selanjutnya apa yang akan dilakukan? Tadi saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah, saya akan menyampaikan permohonan untuk pembinaan kepegawaian di lingkungan kerja agar suasana lebih kondusif, Pak. Lalu dukungan yang macam apa yang Ibu butuhkan agar suasana tetap kondusif? Saya akan berkomunikasi dengan sesama rekan sejawat yang lain, Pak, terutama yang pernah mengalami nasib sama seperti saya, gitu ya. Kadang saya berpikir bahwa hal ini seperti perundungan atau bully gitu, Pak, di dalam dunia kerja, yang itu menurut saya menjadi masalah yang harus diatasi bersama. Oke, itu dengan fokus solusi update dan mudah-mudahan semoga masalah yang dihadapi dapat mendapatkan solusi dan segera mendapatkan penanganan masalah supaya suasana jadi kondusif dan nyaman dalam lingkungan pekerjaan. Ya, terima kasih sekali Pak, Bapak sudah berkenan mendengar cerita saya. Saya merasa lebih lega sekarang. Semoga kita dapat menjadi pendidik yang dapat memberikan teladan yang baik untuk teman-teman kita. Ya, terima kasih. Jadi itu sudah mau menuangkan cerita saya. Baik Bapak, saya permisi dulu. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Baik Pak Marwan, bagaimana tadi hasil coachingnya nih Pak? Oke, senang ya Pak? Oke, lancar sekali tadi ya. Ini Pak, jadi tadi setelah melakukan proses coaching dengan coach ada sedikit pertanyaan nih Pak Marwan. Gak apa-apa ya? Oke, iya. Yang pertama nih Pak Marwan, apa saja tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Marwan saat melakukan proses coaching terkait dengan indikator pencapaian? Baik Bu, tadi selama coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita. Itu yang pertama dengan tujuan lalu ya di situ saya juga mengidentifikasi dengan menanyakan dan uji informasi permasalahan yang dihadapi. Kemudian terakhir saya juga menanyakan aksi yang kita lakukan. Kemudian juga di situ kuncinya dapat menjawabkan pertanyaan. Oke, baik. Jadi Pak Marwan sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta gitu ya Pak? Oke, luar biasa ini. Nah, ini tadi saya ikut mengamati Pak. Saya menyampaikan catatan ya Pak dari pengamatan saya tadi. Jadi dari pengamatan saya tadi, Pak Marwan itu memang sudah bagus sekali dalam melakukan proses coaching dan sudah menggunakan alur tirta seperti yang tadi Bapak sampaikan. Sudah menanyakan tujuan kepada coaching sebelum Bapak melakukan proses berikutnya gitu. Terus Pak Marwan juga sudah melakukan identifikasi permasalahan, kemudian sudah mengarahkan coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian membuat rumus
rencana aksi atas solusi-solusi tersebut, dan Pak Marwan juga sudah berhasil untuk membuat coachi tadi ikut bertanggung jawab atas rencana aksi yang ditemukan dari hasil proses coaching tadi. Terima kasih Bu. Iya Pak. Jadi tadi saya sudah ini Pak mendengarkan juga dari pengamatan tadi ya Pak. Pak Marwan itu sudah fokus gitu. Pak Marwan itu sudah present, sudah hadir secara penuh saat proses coaching. Sudah mendengarkan coaching dengan aktif, itu sabar mendengarkan permasalahan yang disampaikan. Kemudian Pak Marwan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Jadi Pak Marwan ini sudah selain tadi nih sudah menggunakan alur Tirta, Pak Marwan juga sudah melakukan proses coaching dengan prinsip coaching yang semestinya dilakukan. Iya. Masih ada lagi nih Pak pertanyaannya? Boleh Pak? Boleh. Oke. Iya. Nah, untuk ke depan nih Pak Marwan, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Marwan kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu terkait dengan pemasaran yang betul. Jadi di situ nanti bisa ingin melakukan sesuai dengan kunci bisa kunci. Mudah-mudahan saya dapat menggali informasi yang lebih mudah dalam informasi. Oke, baik. Ya. Jadi Pak Marwan untuk ke depan ketika ada proses coaching lagi akan lebih mendalami pertanyaan berbobot ya Pak, supaya lebih bisa menggali lagi, identifikasinya lebih oke lagi, rencana aksi dan proses tanggung jawab dari coaching juga akan lebih keren lagi ya Pak ya. Oke, iya Pak. Jadi intinya Pak dari proses pengamatan coaching, iya. Jadi luar biasa kayak sudah Pak Marwan lakukan hari ini pada proses coaching. Ini catatan saya juga udah keren banget. Terima kasih sudah bersama-sama melakukan proses coaching dari pra sampai proses dan pasca pengamatan selama coaching. Semoga kita bisa bertemu lagi nih Pak dengan pengalaman-pengalaman lain di lain kesempatan ya Pak ya. Oke, sehat selalu Pak Marwan. Terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum Bu Rina, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Enda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya? Sehat seluruhnya ya? Alhamdulillah sudah. Iya, ini sudah siap Bu untuk melakukan praktek coaching? Insya Allah siap Bu. Bagus. Nah ini Bu, sebagai observer saya ingin menyampaikan beberapa hal ya sebelum Ibu melakukan praktek coaching. Ini saya sudah menyiapkan lembar observasi Bu. Nah, saya ingin melihat bagaimana Ibu membangun kemitraan, terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada potensi coaching yang ingin Ibu arahkan dalam menemukan solusi. Nah, selain itu bagaimana Ibu memberi umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana. Baik Enda. Ya. Nah, dalam proses coaching nanti kira-kira kompetensi apa ya yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan Bu dalam proses coaching, yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif Bu, dan yang ketiga mengembangkan potensi coaching agar menemukan potensi dan masalahnya. Bagus. Nah, selanjutnya kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Mungkin saya ke yang ketiga Bu, akan mengembangkan potensi coaching agar coaching bisa menemukan sendiri alternatif atau ide untuk menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Ya. Nah, menurut Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu terlihatnya di bagaimana Bu indikatornya? Indikatornya berarti saat coaching saya bisa menemukan sendiri gagasan atau ide-ide dengan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan saya berikan, kemudian coaching menemukan sendiri Bu solusi atau ide-ide dari masalah yang dihadapi. Ya, dengan bimbingan Ibu tentunya ya sebagai coach ya. Nah, baik Ibu, sepertinya Ibu sudah sangat siap untuk melakukan proses coaching. Bagaimana kalau kita mulai saja sekarang? Oke, siap Beda. Iya, yuk go, let's go. Gini loh Bu, kemarin kan saya udah ada ulangan harian di kelas 12 tapi saya agak sedikit
kecewa gitu karena hasil anak karena hasil anak nggak maksimal. Masa ketuntasan cuma 50%. Jadi saya tuh rasanya gimana ya, selama ini saya ngajar karena saya ngajarnya nggak pintar ngajar gitu ya. Wow, ya. Iya, Jadi ini yang mau dibicarakan. jadi kayak apa, saya nggak bisa ngajar Oke. Coba kita sharing ya. Berarti di akhir pembicaraan kita ini apa yang Bu Anis ingin? Ya, saya ingin ini setidaknya saya ingin anak-anak bisa fokus dalam pelajaran saya, sehingga ulangannya nanti bisa meningkat, artinya ketuntasannya bisa lebih dari 50% itu, atau ya minimal sesuai yang saya harapkan. Ya, coba kita bicarakan ya. Yang akan Ketuntasan yang saya harapkan itu ya minimal anak bisa mencapai 70%. bagus sih Pak, cukup bisa. Kira-kira ini kan jadi apa yang membuat ketuntasan belajar itu bisa Bu Anis capai? Sebetulnya kalau saya lihat ya anak-anak yang bisa mencapai itu karena mereka itu kurang fokus dan kurang nyaman. Jadi Bu Anis bisa fokus dan nyaman menjadi kunci ya dari proses belajar yang dilakukan. Lalu apa yang dimaksud dengan fokus menurut Bu Anis? Jadi fokus di sini tuh saya pengen mereka anak-anak tuh bisa apa ya, memperhatikan kehadiran dengan penuh, memperhatikan partisipasi aktif dalam belajar gitu loh, dan nyaman dalam belajar, tenang, itu nggak berbeda dengan yang lain, jadi fokus. Oh, jadi coba untuk ini ya, simpulkan ya dari Bu Anis itu berarti yang dimaksud fokus itu anak-anak mendapatkan ketenangan, hadir sepenuhnya di dalam kelas sehingga mereka bisa nyaman terus bisa berinteraksi ya dengan masyarakat. Coba kita nanti telusuri kembali apa nih yang bisa menjadikan siswa itu mereka fokus dan mereka menjadi tidak nyaman gitu. Kalau saya amati ya Bu, saya amati saat belajar itu di kelas 12 kelas 3 itu seluruh kampus pelajaran saya itu ternyata karena kebutuhan jam terakhir, iya mungkin karena kebutuhan jam terakhir pelajarannya agak sulit gitu ya, jadi mereka fokusnya sudah berkurang. Ada yang ngantuk, mungkin bahkan ada yang ngobrol sendiri Bu, ngobrol sendiri. Jadi ada yang saya beri latihan soal itu nggak dikerjakan gitu loh. Kompleks ya Iya, masalahnya ya. sekali lah. Pokoknya masing-masing anak punya kesibukan sendiri-sendiri loh, nggak fokus dengan pelajaran saya. Yang unik sekali gitu. Iya, makanya gimana ya Bu? Coba kita identifikasi lanjut ya Bu Anis. Baik Bu Anis, jadi pada intinya ditemukan kronologitas yang positif agar murid Bu Anis itu bisa fokus hadir sepenuhnya di dalam kelas saat Bu Anis sedang melakukan proses pembelajaran. Begitu ya Bu ya? Iya ya. Lalu apa yang bisa Bu Anis lakukan untuk memancing siswa supaya punya kehadiran penuh nih, fokus dalam proses pembelajaran? Mungkin terkait dengan metode mengajar selama ini yang Bu Anis lakukan? Mungkin kalau itu saya selama ini saya biasanya masih satu arah gitu Bu. Jadi saya dominan memberikan materi, memberikan mungkin itu yang membuat mereka fokus membesarkan gitu mungkin ya Bu, sehingga saya akan berubah jadi metode edukatif. Gimana ya? Ya, jadi itu berarti ada memusatkan ke siswa gitu ya, kooperatif. Rencana saya Kooperatifnya yang mau dibikin kayak diskusi kelompok gitu Bu. Nanti saya mau susun NKPD, di mana NKPD itu nanti ada untuk memahami konsep itu, nanti biar anak bisa belajar di kelompok, diskusi dengan kelompok masing-masing. Oke, karena ini lebih ahli ya. Jadi lebih fokus Ya, iya. Jadi NKPD itu sudah Bu Anis susun, biar anak pemahamannya tetap dapat ya. Oke, jadi nggak asal mengerjakan soal aja. jadi ada aktivitas dari mereka. Semula kan hanya Iya, aja. bagus itu Bu. Nah, tapi ini Bu Anis, kondisi siswa kan beragam nih. Ada siswa yang sudah lebih paham, ada yang belum. Bu Anis kan ngajar matematika nih, jadi ada yang sekali langsung bisa paham, ada yang 2 kali, 3 kali. Bagaimana menyikapi keberagaman siswa yang Mungkin sebelumnya saya ini mengerti kesiapan belajar siswa dulu ya Bu. Dari
dari nilai yang sebelumnya Oh saya iya, bisa iya, atau mungkin di awal kegiatan itu saya mau ini tanya dulu dengan pertanyaan-pertanyaan teman atau apa pengetahuan awal mereka seperti apa gitu. Oke. Jadi nanti dari dasar itu yang akan saya gunakan untuk itu. Wah, cerdas ini Bu Anis. Berarti Bu Anis berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Bu Anis. Luar biasa idenya. Baik Bu Anis, kita lanjutkan ya. Bagaimana dengan penyikapan Bu Anis terhadap murid-murid Bu Anis yang suka melamun, sehingga nggak fokus dengan saat mereka hadir di dalam kelas saat Bu Anis itu memulai pembelajaran? Mungkin usaha saya untuk mungkin menghadirkan mereka dalam pembelajaran yang punya kesadaran penuh ya hadir dalam pelajaran saya. Mungkin di awal saya tanya perasaan mereka dulu kali ya. Saya tanya perasaan mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan di awal pembelajaran. Mungkin bisa jadi mereka, saya minta itu Bu, gambar ikon itu, nanti mereka tunjukkan ke saya sehingga nanti saya tahu sebagian besar anak di sini lagi bahagia atau lagi sedih gitu kan. Dari situlah nanti kita berusaha untuk mempunyai kedekatan dengan mereka. Kita ngobrol, nanti mengkondisikan pembelajaran. Jadi kalau mereka lagi sedih ya kita biar dulu. Kalau memang jadi kita bisa langsung gitu atau gimana kan lihat perasaan dia. Penting gitu ya. Jadi pada intinya Bu Anis akan berusaha memunculkan kesadaran diri murid Bu Anis ya sebelum proses pembelajaran berlangsung sehingga mereka bisa hadir penuh di kelas setelah mereka tahu bahwa mereka dalam kondisi apa. Terus Bu Anis berusaha memberikan respon dan mereka punya manajemen diri yang bagus ya. Apa yang harus mereka lakukan setelah mereka sadar? Kan gak cuma butuh mereka sadar tahu bahwa mereka lagi sedih, mereka lagi bahagia, tapi apa nih yang harus dilakukan sehingga nanti pembelajaran enak. Oke, kan ini. Terus itu satu selesai ya Bu. Tadi Bu Anis ada lagi nih masalahnya anak-anak yang suka jalan gimana? Kan tadi suka ngumpetin barang temannya, main HP gitu tuh. Mungkin di awal juga perlu kayaknya bikin kesepakatan belajar, artinya apa yang tidak boleh dilakukan saat belajar gitu kan, sehingga nanti suasana belajar bisa lebih bagus. Wah, makin keren ini idenya. Nah, Ibu, saya lihat nih tadi Bu Anis ada satu lagi nih. Anak-anak yang gampang bosan gimana? Mungkin itu ya saya kurang SPK kali ya Bu. SPK gimana? Ya mungkin nanti di sela-sela kita sering lihat SPK sehingga nggak bosan. Kalau monoton gitu kan membosankan ya. Mungkin akan saya berikan SPK. Saya mau cari SPK aku di YouTube. Bu Anis kuliah di mana nih dulu? Jelas sekali nih. Malu lah saya. Nah, jelas mungkin ini. Saya merasa sih kurang pengalaman dalam SPK. Nanti akan belajar gitu kan. Nah ini siapa nih yang bisa menguatkan ide-ide bagus Bu Anis tadi? Atau nanti saya ini mau ngobrol sama guru matematika yang satunya, kayaknya dia lebih jago Bu untuk SPK, untuk bagaimana mengelola kelas. Jadi dari situ nanti saya kerjasama kolaborasi gitu lah Bu, menemukan tips-tips apa sih yang bisa tanyakan ke Bu Erni guru matematika. Makin hangat ini pembicaraannya ya. Keren-keren Bu Anis. Luar biasa sekali nih Bu Anis ya ide-idenya. Terus kapan nih mau diwujudkan ide-ide bagus itu? Secepatnya Bu. Wah, nanti malam apa ya Bu? Kayaknya nanti malam saya sudah mulai merancang metode-metode yang akan saya terapkan untuk segera saya terapkan keesokan harinya Bu. Wah, bismillah. Nah, gak kerasa nih Bu, saya juga masih ada yang harus diurus. Jadi di penghujung obrolan kita nih apa nih yang bisa Bu Anis simpulkan? Jadi kalau kesimpulan saya tadi kan awalnya saya dengan dirinya karena saya punya masalah ya, ketuntasan belajar siswa saya belum maksimal ya, masih belum. Setelah berbincang kita analisis bareng-bareng ya, ternyata salah satu mungkin penyebabnya ada di saya, bagaimana saya belajar ternyata masih kurang kooperatif gitu ya Bu, sama ini lagi satu arah. Nah itu akan saya ubah dari satu arah ke kooperatif. Dan untuk yang lainnya misalkan contoh bagaimana kooperatifnya, nanti kan tadi saya sudah rencanakan untuk diskusi, kemudian saya siapkan ide. Nah sebelum diskusi kalau mau saya buat, saya cek dulu nih kesiapan belajar mereka dengan mungkin lihat nilai yang sebelumnya atau mungkin saya kasih matematik. Kemudian untuk
biar suasana kelas itu ramah, nyaman gitu kan, nggak ada yang jahil, nggak ada yang sambil main HP dan sebagainya, kita bikin kesepakatan kelas. Dan kalau ada yang bosan, bikin SPG gitu ya. Itu tadi sehingga mereka itu punya kesadaran diri, menghadirkan hadir penuh dalam pembelajaran, kemudian terus fokus. Nah harapannya nih, jadi ketuntasan belajarnya nanti meningkat. Oke. Jadi 75% sesuai harapan Amin, saya, Bu. amin, amin. Amin. Karena sudah tersusun dengan sangat baik ide-idenya. Semoga bisa dilaksanakan. Amin. Dan pembelajaran di kelas juga bisa lebih menyenangkan, dan harapan Bu Anis ketuntasan belajar 75% bisa dicapai. Nah, ini ke depan saya ingin tahu lagi nih, gimana pelaksanaannya dari ide-ide itu. Kita ngobrol lagi bisa ya? Boleh, Bu. Jadi nanti kalau seminggu depan kan minimal saya udah beberapa kali masuk bisa jadi analisis saya. Iya, gitu ya. Ya, Bu. Berarti cukup ini ya. Terima kasih sekali Bu atas waktunya, sehingga setidaknya masalah saya terunai. Oke, semangat sekali, Bu Rina. Kembali di Iya, terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Rina, kita ketemu lagi ya. Iya, Iya. benar. Alhamdulillah. Iya, tadi kita sudah berbincang-bincang sebelum Ibu melakukan coaching, dan sekarang Ibu sudah selesai melakukan proses coaching. Iya. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Bu, dan saya senang sekali dengan proses coaching yang sudah dilakukan tadi bersama coaching. Oh iya. Apa yang sudah Ibu lakukan saat proses coaching yang sudah menunjukkan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Jadi tadi Bu, saat proses coaching saya dapat membantu coaching untuk menemukan alternatif solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Coaching menjadi lega Bu dengan hal tersebut, dan saya juga merasa senang karena bisa membantu coaching untuk mengarahkan, menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Iya, udah lega ya, jadi kayak ada beban, udah terangkat Iya, gitu ya, udah iya. enteng begitu Betul. ya. Nah, baik Bu, dari hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang Ibu lakukan itu bagus sekali karena sudah sesuai dengan alur kita. Terima kasih Bu. Ya, saat percakapan awal itu sudah terlihat bagaimana Ibu menanggapi sapaan coaching, kemudian selanjutnya Ibu mengajukan pertanyaan pemantik yang terarah dan dapat memancing coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian di akhir saya itu mengamati bahwa Ibu itu dapat membantu mengembangkan potensi coaching untuk selanjutnya membuat rencana tindak lanjut setelah menemukan solusi dari masalah yang ada. Jadi menurut saya percakapan Ibu dalam proses coaching tadi itu sudah sangat baik Bu, tidak ada kendala dan dapat terselesaikan dengan lancar ya. Nah, kira-kira adakah kompetensi lain lagi yang ingin dikembangkan berdasar dari coaching yang tadi baru dilakukan? Oh iya Bu. Jadi dari proses coaching tadi saya menjadi sangat tertarik Bu untuk melakukan kompetensi pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, yang menarik, sehingga siswa menjadi lebih tertarik untuk belajar bersama di dalam kelas. Iya, tidak jenuh ya Bu, Tidak jadi jenuh, tidak iya. ngantuk. Jadi Iya. belajar itu suasananya happy Iya, gitu ya, gitu fresh, ya Bu ya, menyenangkan fresh, gitu. ya. Jadi dengan begitu ilmu yang disampaikan diharapkan lebih masuk Betul, gitu ya. benar. Ya, ini menarik sekali Bu. Semoga semakin sukses ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Endang untuk bantuannya, untuk observasi yang sudah Ibu lakukan atas proses coaching yang tadi saya dan coach lakukan. Iya, baik Ibu, terima kasih kembali. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum Bu Nabila. Waalaikumsalam Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Pak, saya baik. Ini terkait dengan izin yang akan sampaikan nanti ya. Boleh nggak saya sedikit menyampaikan yang nanti akan dilaksanakan Ibu? Baik, yang saya sampaikan tentang rubrik atau item dalam penilaian rencana coaching itu ada beberapa. Yang pertama yaitu sesuai dengan alur cerita yang dimulai dari tujuan, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, setelah itu rencana aksi sampai tingkat tanggung jawab. Jadi itu nanti yang akan dilaksanakan dari coaching. Oke Pak, saya insya Allah nanti siap untuk melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita. Baik Bu, insya Allah nanti pada saat praktek coaching saya akan
observasi terkait dengan besar dengan ibu terkait dengan kucing buntut pada beta atau belum beta. Baik, ada hal yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan kucing tersebut, terkait dengan ada beberapa kompetensi individu kucing yang harus ada pada proses itu, dan lisensi dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian kompetensi kucing manakah yang akan ibu kembangkan dalam kegiatan kucing yang dilaksanakan nanti? Jadi terkait dengan beberapa kompetensi dari coaching yang nanti akan saya kembangkan itu selain presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, ini nanti yang akan saya kembangkan semuanya gitu Pak. Harapannya saya bisa dalam proses coaching itu bisa lebih maksimal. Jadi dalam proses coaching nanti yang ada masalah adalah semuanya ya, presence, mendengarkan aktif, kemudian berikutnya ya. Boleh saya bertanya lagi Bu? Iya, boleh, Pak. Maaf ya. Ada beberapa pertanyaan yang memang terkait dengan kucing. Oke, karena waktu nanti kucing terbatas Ibu, mungkin Bu Novita ini harus memilih salah satu kompetensi yang mana dari ketiga event tersebut. Salah satu ya Pak? Iya, yang secara spesifik yang ini diobservasi. Kalau begitu saya nanti mungkin akan fokus di membuat pertanyaan berbobot mungkin Pak. Mungkin terkait dengan itu ada alasan sendiri ya Bu. Iya Pak. Kedepannya nanti bisa menjelaskan masalah coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bu, jika memilih fokus pada tempat tersebut, kemudian indikatornya apa itu Bu nanti ketika ketercapaiannya dalam coaching terkait dengan pertanyaan berbobot itu? Oh begini Pak, harapan saya untuk indikator ketercapaian dari kompetensi coaching yang memberikan pertanyaan berbobot itu, saya bisa nanti menuntun coach saya untuk bisa menguraikan masalahnya dan menemukan solusi atas masalahnya tersebut. Jadi kalau itu sudah bisa menuntun coach sampai mendapatkan dan menemukan solusi dari masalahnya, itu adalah indikator ketercapaian. Terima kasih, sudah sangat lugas, detail dan perencanaan yang Bu Novita sampaikan terkait dengan pelaksanaan kucing nanti yang akan dilaksanakan. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan nanti diberi kesuksesan dalam kucing Novita. Iya Pak. Semangat. Semangat Pak. Iya, terima kasih Bu Novita. Ya, terima kasih, Pak. Selamat siang Bu Ali. Selamat siang Bu Lina. Baik sih Bu, tapi ini saya sudah ada masalah apa ya Bu? Belum ada masalah di kelas Tuhan saya waktu itu saya pengen ngobrol gitu. Ya mungkin sedikit bisa, bagaimana bisa mungkin cerita dulu ya. Terima kasih waktunya ya Bu, sedianya. Bagaimana boleh cerita dulu mungkin masalah. Jadi di kelas itu, di kelas yang saya ajar Bu, ada siswa namanya, sebut nama langsung ya Bu ya, boleh lah. Namanya Eko. Jadi dia ini Eko ini dia bahasa betul. Bu Ali senang kan dia sering sih guru-guru bercerita tentang dia. Bagaimana dia masa dulu? Mungkin itu juga sudah paham ya masalahnya, tapi kalau yang saya alami dari saya itu, jadi Eko ini dia nggak pernah fokus, nggak pernah presentasi ketika saya ajar. Terus tidak hanya itu, nggak cuma dengan saya. Saya kira kan apa dia punya masalah dengan saya gitu. Ternyata sama teman-temannya juga. Sama teman-temannya itu dia selalu bikin masalah. Sering ngejek, bahkan ngejek nama orang tuanya, terus membuli teman-temannya. Kasus kemarin dia mempertin HP teman malah dia bawa pulang. Iya, jadi saya bingung intinya Bu Dina ngajak ngobrol saya untuk membicarakan masalah Eko itu yang ada di bahasa, yaitu apa tadi, suka konsentrasi, ngajar berima, terus kalau sama teman gitu ya, suka membuli dan sebagainya. Karena waktu saya nggak banyak ya, nanti kalau habis hasil obrolan kita terakhir, hasil akhirnya pun apa dari hasil obrolan kita. Ya, jadi saya ingin Eko itu punya kesadaran diri yang tinggi. Dia setelah dia sadar dengan keadaannya, dia tahu bahwa dia bersalah, lalu
dia bisa cari solusi, dia bisa kembali lagi seperti anak dia bisa kembali fokus belajar, dia punya keinginan belajar yang kuat, terus dia bisa ya seperti anak pada umumnya tidak menjadi lagi teman-temannya yang tadi, dan suasana di kelas juga kembali normal. Jadi indikator yang indikator keberhasilan dan segala kita namanya sampai itu kembali ke jalan yang lebih ya. Terus bisa diceritakan mungkin masalah yang pernah ditemukan oleh Eko gitu. Nah ini Bu, jadi beberapa masalah misalnya yang beberapa kali ya Bu di jam saya, Eko tuh sering tidur kalau di kelas, tidur. Jadi kelihatan banget kalau dia itu kayak nggak punya semangat gitu, nggak punya semangat di Dalam belajarnya gitu. Iya. Terus kemarin kalau awalnya sih dia ngumpet-ngumpetin barang punya temennya, jahil lah gitu. Tapi lama-lama dia sampai ke meja karena jadi panggilannya dibuat dengan panggilan yang maaf ya Bu, dia nggak sopan. Sampai kemarin dia sampai membeli temannya dikatakan hitam lah, pendek lah, terus sampai ke kasus terakhir kemarin pas hari Selasa itu ternyata dia sampai di teman dengan orang tua. Mungkin kita ulas satu-satu ya. Tadi yang pertama karena dia tidak fokus ya, nggak punya semangat dari kita ulas satu-satu begini. Mungkin dari yang tadi kenapa dia nggak fokus seperti nggak punya semangat belajar itu mungkin pernah nggak sebelum ini belum namanya itu ngajak ngobrol bersama. Iya Bu, jadi saya berusaha 2 kali. Yang pertama sih saya belum berhasil, tapi berikutnya saya coba ngobrol dengan Eko. Mungkin ada keterangan dari Eko yang bisa itu. Jadi pas pertama itu saya belum berhasil, karena mungkin Ekonya lumayan tertutup di mana. Yang kedua saya coba untuk mendekatkan ke Eko ini dan ternyata Eko punya keinginan yang nggak sejalan dengan kenyataan. Jadi cerita dari kemampuan Eko itu si Eko ini ternyata nggak minat untuk sekolah di sini di SMA 1. Nah Eko itu punya keinginan untuk sekolah di SMA, tapi dia terkendala dengan nilai. Ditambah lagi itu dari faktor dirinya, ditambah lagi ada faktor dari keluarganya. Jadi keluarganya. Iya, jadi Eko ini sudah ditinggal oleh ayahnya. Jadi hanya ibunya saja yang sama dia. Tapi ibunya ini karena harus menanggung beban keluarga, jadi ibunya tak pernah fokus dia. Dia sibuk dengan kerjaan untuk membiayai hidup. Baik, jadi begini, kita sudah berusaha mengajak ngobrol ya dengan Eko sebenarnya walaupun tidak berdua tapi dari hasil keterangan itu kita sudah dapat info atau keterangan bahwa ternyata Eko itu satu, dia sebenarnya tidak pengen di sini, dia di SMK. Kemudian latar belakang keluarganya ternyata ibunya sibuk kurang perhatian. Kalau menurut Bu Rina ya, dari apa yang keterangan yang dari Ibu ambil dari Eko itu dengan kondisi latar belakang ada hubungannya nggak dengan dia itu malas belajar, nggak selalu konsen kalau belajar itu ternyata ada hubungannya dengan itu. Justru yang saya dapatkan itu kuncinya. Jadi kalau Eko ini bisa dibantu gitu dengan misalnya prediksi saya kemungkinan besar dia bisa bersemangat ikut belajar. Jadi mungkin karena itu nggak fokusnya itu karena dia punya beban tersendiri yang dia itu tidak bisa untuk menyampaikan ceritanya ke siapapun. Jadi cenderung untuk mengganggu dan membuat tidak nyaman suasananya. Jadi ada hubungannya sama. Jadi bisa jadi tadi yang Ibu ceritakan dia mengajak temannya, menghubungi temannya dan sebagainya itu hanya luapan emosional dia karena dia sebetulnya nggak pengen di sini seperti itu ya. Betul gitu Bu Rina. Iya. Terus setelah Bu Rina udah ngajak ngobrol nih, apakah Bu Rina merasa sudah bisa merubah Eko gitu? Nah itu kemarin sih ada perubahan tapi sedikit gitu, sudah ya nggak terus tiduran aja gitu. Tapi minimal ada. Tapi itu Bu, saya mungkin karena ilmu pendekatan ke anak itu karena saya baru ilmu kejiwaan ya bisa jadi gitu ya, itu jadi parenting atau apa ya parentingnya gitu.
ya mungkin saya butuh bantu gitu. Lah, rencana Bunda kira-kira kalau memang harus ini menyelesaikan masalah Eko ya, karena apa kalau Eko terselesaikan kan suasana kelas jadi Iya, lebih kondusif kan, karena dia troublemaker di Iya. situ. Punya rencana nggak kira-kira Bunda itu apa gitu untuk menyelesaikan ini, karena kan sudah pendekatan personal sudah nih. Mungkin saya ceritakan ke wali kelasnya ya, karena biasanya kan wali kelas lebih tahu terlebih dahulu latar belakang si anak dan mungkin lebih punya, bukan saya tidak bertanggung jawab ibu, tapi mungkin lebih dekat hubungannya karena wali kelas itu kan sebagai kepanjangan sekolah ya dengan keluarga. Kayak pendamping orang tua Iya, ya. mungkin Bagus akan banget. coba Kayaknya saya tanya. bagus itu rencana Bunda kalau mengikut serta kolaborasi mungkin ya, Iya, kolaborasi iya. dengan wali kelas, karena wali kelas itu kan udah seperti orang tuanya mereka itu di sekolah ini. Ya selain wali kelas itu ada rencana yang lain. Guru BK mungkin ya Bu. Ya, memang benar. Kalau guru BK juga tepat Bu, karena guru BK kan mengikuti dari kelas sebelumnya, terus kelas 11 gitu kan. Guru BK kan selalu mengikuti, Iya, jadi betul. ngerti perkembangannya. Iya, di BK biasanya tidak cuma bantu itu juga tentang sikap-sikapnya anaknya. Cuma nanti saya Menurut saya tepat banget itu rencana Bu Lina, tepat banget, mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan ya. Terus ngomong kapan nih mau dilaksanakan? nanti saya nggak ada jam Bu. Saya segera Iya, menemui wali kelas. lebih cepat lebih baik mungkin seperti itu, sehingga Eko nanti tidak jadi troublemaker ya di kelas itu. Mudah-mudahan ya, saya berharap seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti wali kelas, kolaborasi wali kelas, kemudian guru BK dan Bu Lina bisa segera menyelesaikan masalah. Iya, terima kasih banyak Ibu Ani. Saya Nah, jadi sebenarnya saya pengen tahu nih hasilnya bagaimana ya. oke. Kalau setelah hubungan dengan wali kelas dan guru BK, sambil saya ngawati nih Eko ada perubahannya nggak nih, artinya coachingnya berhasil nggak. Oke, baik. Jadi ini terima kasih Bu, saya sudah dapat penyelesaian dari masalah saya. Saya coba nanti siang segera saya menemui wali kelas dan guru BK-nya Eko dan saya akan langsung berkolaborasi dengan mereka. Mudah-mudahan ini sebagai solusi terbaik untuk membantu Eko menyelesaikan masalah. Dan Bu Anis, terima kasih banyak ya Bu. Akhirnya beliau sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Iya. Oke, dengan rencana siap dijalankan. Siap Saja, tetap Siap. semangat. Oke, Bu. Oke. Terima kasih Bu Anis. Iya, jangan bosan membimbing siswa ya. Iya. Seminggu depan insya Allah saya ngobrol lagi. Iya, dengan iya, Bu iya. Anis sebagai tindak lanjut. Terima kasih ya Bu. Iya. Alhamdulillah ya Bu, Iya, akhirnya Pak. sudah selesai dalam pelaksanaan coaching, dapat coachingnya, dan tadi saya sudah mengamati juga selaku observer, Bu Anis sudah beruntut menjadi coaching pelaksanaan rubrik yang direncanakan tadi. Kemudian mantap Bu. Kemudian setelah itu perasaan Ibu seperti apa? Jadi sebetulnya agak nervous sedikit ya Pak, cuma ya saya tetap bahagia, tetap senang. Alhamdulillah akhirnya saya sudah melaksanakan coaching dan berhasil menuntun coaching saya untuk menemukan masalahnya. Kemudian berarti bagaimana dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Apakah sudah tercapai atau belum? Sesuai awal pembicaraan waktu pra-coaching tadi kan, memang ada yang mau saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot ya Pak. Tapi Ya. alhamdulillah dengan beberapa pertanyaan berbobot yang saya sampaikan ke coach saya itu bisa menuntun coach saya untuk bisa memulihkan masalahnya, alhamdulillah menemukan solusinya sendiri gitu Pak. Jadi menurut saya sudah tercapai Pak. Ya, padahal tadi saya melihat juga ada perbincangan yang begitu agak sedikit panjang ya tadi ya, terkait dengan permasalahan dalam kapitalis mampu mendapatkan solusi-solusi terkait itu. Kemudian berdasarkan catatan saya ya tadi ya Bu, mohon maaf yang saya sampaikan. Jadi Bu Novitalis juga sudah berhasil dalam melaksanakan itu sesuai dengan kita dan dapat melakukan kompetensi yang ada menanyakan bobot, kemudian ketercapaian indikator, terus dari pengamatan tersebut akhirnya coachingnya Bu Novitalis tadi dapat solusi dalam masalah itu bagus sekali di dalam coaching. Baik, ini saya tanya lagi nih Bu, nggak masalahnya. Oke, baik. Dan berikutnya Bu Novitalis, bagaimana menurut Ibu adalah kompetensi lain yang
sudah dikembangkan juga dalam negara coaching? Kompetensi untuk coaching yang lain mungkin untuk present ya Pak, present dan mendengarkan aktif itu nanti yang harapan saya bisa dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan coaching berikutnya lah. Kita harus bisa present dan mendengarkan aktif sehingga nanti semua kompetensi coaching bisa dilaksanakan. Oke. Mudah-mudahan nanti ketika coaching berikutnya dalam coaching dengan masalah yang baru dapat bisa dikembangkan dengan desainnya. Bisa dan mendengarkan aktif Pak. Baik. Kemudian nanti juga dapat dikembangkan lagi dan kemudian apa yang kita laksanakan atau itu laksanakan pada coaching. Oke. Itu terima kasih waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih yang karena Bapak sudah berkenan menjadi observer saya, menjadi pengamat di dalam coaching. Sama-sama Bu, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum. Salam.